Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoer dengan NIM 231100094. Saya dari kelas D 2023. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Manajemen Kualitas Sistem Informasi dengan tema penerapan model ISO 9126 dalam manajemen kualitas sistem informasi dengan studi kasus pada aplikasi Dana. Baik, di sini ada latar belakang yang mana kualitas perangkat lunak menjadi faktor utama keberhasilan sistem informasi. Maksudnya, kualitas perangkat lunak itu sangatlah penting karena menentukan apakah sistem informasi itu bisa berjalan dengan lancar atau tidak dan dipercaya oleh penggunanya. Dan juga banyak organisasi menghadapi masalah seperti bug, terus performa lambat, dan kepuasan pengguna rendah. Nah, di sini maksudnya banyak sekali aplikasi gagal karena munculnya banyak bug, kinerjanya lambat, atau penggunanya itu merasa sulit untuk menggunakan si aplikasi itu. Hal yang sama juga dialami oleh aplikasi Dana. Makin banyak orang yang memakai, makin besar pula tantangannya menjaga agar sistemnya itu tetap stabil dan cepat. Karena itu, di sini dibutuhkan cara yang terukur dan terstandar untuk menilai kualitas perangkat lunak. Nah, salah satunya ISO 9126, yaitu standar untuk menilai kualitas software dari berbagai aspek. Nah, selanjutnya ada definisi ISO 9126. ISO 9126 adalah standar internasional dari ISO untuk menilai kualitas perangkat lunak. Memberikan kerangka sistematis untuk evaluasi kualitas secara objektif dan konsisten. Nah, jadi intinya ISO 9126 itu membantu kita untuk menilai apakah sebuah aplikasi itu seperti Dana itu sudah cukup baik dari sisi fungsi, keandalan, kemudahan, dan efisiensinya. Jadi ISO 9126 itu bukan menilai asal bagus atau tidak, tapi dengan ukuran yang jelas. Dan selanjutnya di sini ada ISO 9126 pertama kali diterbitkan pada tahun 1991 dan diperbarui menjadi ISO 9126 pada tahun 2001 dan dikembangkan menjadi ISO 25010 pada tahun 2005. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan dan manfaat ISO 9126. Nah, tujuan yang pertama mengukur dan menilai kualitas perangkat lunak secara sistematis. Nah, maksudnya itu ISO 9126 itu dibuat untuk menilai kualitas perangkat lunak dengan cara yang teratur dan terukur, bukan hanya berdasarkan pendapat atau asumsi. Yang kedua, menjadi dasar evaluasi bagi pengembang dan manajer IT. Nah, standar ini membantu pengembang dan si manajer TI ini agar punya panduan yang sangat jelas dan menilai apakah software mereka itu sudah berkualitas atau belum. Itu tujuannya. Dan juga di sini ada manfaat. Yang pertama, memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, maksud itu membantu memastikan software itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang mana mudah dipakai, terus berfungsi dengan baik, dan tidak sering terjadi error. Dan selanjutnya manfaatnya mengurangi risiko kegagalan sistem. Mengurangi
mengurangi kemungkinan kegagalan sistem karena masalah bisa ditemukan lebih awal. Dan selanjutnya ada mengontrol mutu selama siklus hidup perangkat lunak. Nah, ini berfungsi sebagai alat kontrol mutu yang memantau si kualitas software dari awal pengembangan sampai pemeliharaannya. Jadi ISO 9126 itu ibarat panduan resmi untuk menilai kualitas software. Nah, tujuannya agar semua tim itu punya ukurannya yang sama saat menilai, bukan berdasarkan perasaan. Dengan standar ini kita bisa memastikan software yang dibuat sesuai kebutuhan pengguna, lebih stabil dan terkontrol kualitasnya dari awal sampai akhir. Itu tujuan dan manfaat ISO. Dan selanjutnya ada 6 karakteristik utama ISO 9126. Yang pertama ada functionality, yaitu kesesuaian fungsi dengan kebutuhan pengguna. Yang mana seberapa baik sih software itu menjalankan fungsi yang memang dibutuhkan oleh pengguna, dibutuhkan oleh user. Nah, contohnya dalam di aplikasi Dana, fitur transfer di aplikasi Dana itu harus benar-benar bisa mengirim uang dengan akurat dan aman. Dan yang kedua ada reliability, yaitu kemampuan sistem tetap stabil dan berfungsi baik. Jadi kemampuan software itu tetap berjalan dengan baik tanpa sering error atau crash. Contohnya si aplikasi itu tidak mudah macet saat banyak yang mengakses secara bersamaan. Dan selanjutnya ada usability, yang yaitu kemudahan pengguna memahami dan mengoperasikan sistem. Jadi seberapa mudah sih si software ini dipelajari, digunakan oleh si pengguna atau digunakan oleh user gitu. Contohnya dari tampilan aplikasinya itu jelas, terus menunya itu mudah dicari, mudah digunakan dan tidak membingungkan user gitu. Dan yang keempat ada efisiensi, yaitu performa optimal dengan sumber daya minimal. Jadi seberapa cepat dan ringan si software itu bekerja tanpa membuang sumber daya. Contohnya aplikasi itu bisa memproses transaksi dengan cepat tanpa membuat ponsel itu jadi lemot. Dan yang selanjutnya ada maintainability, yaitu kemudahan perawatan dan pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi seberapa mudah sih tim pengembang itu memperbaiki bug atau menambah fitur baru? Contoh, struktur kode rapi dan terdokumentasi sehingga mudah diperbarui. Dan selanjutnya ada portability, yang mana kemampuan berjalan di berbagai platform dan lingkungan. Nah, jadi seberapa mudah sih si software itu dipindahkan dan dijalankan di berbagai perangkat atau sistem operasi. Nah, contohnya aplikasi bisa berjalan baik di Android, terus di iOS, dan juga di versi web tanpa masalah besar gitu. Jadi keenam aspek ini seperti 6 sisi kualitas software. Kalau semuanya bagus, fungsinya berjalan stabil, terus mudah digunakan, cepat, gampang dirawat, dan bisa dipakai di mana-mana, berarti software itu benar-benar berkualitas menurut standar ISO 9126. Lanjut, di sini ada hubungan ISO 9126 dan SQA, yaitu Software Quality Assurance, adalah pendekatan proaktif untuk menjamin mutu perangkat lunak. Nah, berarti jaminan kualitas perangkat lunak artinya semua proses dalam pengembangan software itu dijaga agar hasil akhirnya itu tetap berkualitas. Jadi bukan hanya mencari kesalahan di akhir, tapi SQA itu mencegah kesalahan sejak awal. Dan selanjutnya ada ISO 91
itu menyediakan indikator dan metrik terukur bagi proses si software quality assurance itu. Itu memberikan standar dan ukuran yang jelas untuk membantu membantu si software quality assurance itu ingin memakai gitu. Misalnya si SQA itu ingin menilai apakah software itu sudah mudah digunakan, atau ISO 9126 itu menyediakan kriteria dan metriknya. Nah, maksudnya ada kalau keduanya digabung antara ISO 9126 dengan software quality assurance itu, kalau keduanya digabung, yang pertama kesalahan biaya dicegah sejak tahap perancangan. Dan yang kedua, kualitas software bisa diukur dengan data, bukan opini. Dan yang ketiga, proses pengembangan bisa diperbaiki terus-menerus agar si hasilnya itu makin baik. Jadi singkatnya, hubungan antara ISO 9126 dan software quality assurance itu proses software quality assurance itu proses menjaga kualitas, sedangkan ISO 9126 adalah alat ukurnya. Kalau kita hanya pakai software quality assurance tanpa standar penilaiannya itu bisa objektif tanpa dengan ISO 9126. Jadi semuanya jadi udah terukur dan bisa dibandingkan secara objektif. Lanjut, selanjutnya ada pentingnya manajemen kualitas sistem informasi. Kualitas rendah menimbulkan biaya tinggi dan risiko strategi. Nah, kalau sistem informasi dibuat tanpa memperhatikan kualitas, maka hasilnya bisa fatal. Sering error, terus lambat, dan akhirnya bikin pengguna itu, si user itu tidak puas. Akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaikinya dan bisa kehilangan kepercayaan si pengguna. Dan yang kedua, ada manajemen kualitas meningkatkan efisiensi, reputasi, dan kepuasan pengguna. Nah, ini maksudnya dengan manajemen kualitas yang baik, semua proses pengembangan software lebih terkontrol dan hasilnya bisa lebih stabil. Maka dampaknya sistem itu bisa berjalan tanpa harus sering mati. Terus biaya perbaikannya juga bisa ditekan karena masalah terdeteksi lebih awal. Dan juga dampaknya reputasi perusahaan meningkat karena pengguna itu merasa puas dan percaya. Dan yang ketiga, pentingnya manajemen kualitas sistem informasi yaitu ISO 9126 menjadi fondasi bagi tata kelola mutu sistem informasi yang efektif. Nah, ISO 9126 itu berperan sebagai dasar panduan ya dalam menjaga dan mengelola kualitas sistem informasi. Nah, supaya setiap aspek dari fungsi, efisiensi, sampai kemudahan penggunaan itu bisa diukur dan diperbaiki secara teratur. Jadi intinya, manajemen kualitas itu penting karena mencegah kerugian di masa depan. Jadi selanjutnya ada metodologi penelitian. Pendekatan deskriptif kumulatif. Nah, ini penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, penelitian ini tidak menghitung angka atau statistik, tetapi menjelaskan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data dan teori. Nah, metode yang dilakukan itu ada studi literatur dan juga studi kasus ya. Studi literatur itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti
buku ya, seperti buku dan jurnal tentang ISO 9126 dan kualitas perangkat lunak. Dan juga studi kasus di sini saya menganalisis bagaimana ISO 9126 itu diterapkan pada aplikasi dana berdasarkan ya penelitian dari Jordan DKK 2024. Nah, di sini langkah-langkahnya analisis karakteristik ISO 9126, evaluasi metrik, dan analisis dampak terhadap kepuasan pengguna. Nah, langkah-langkah penilaian itu yang pertama menilai 6 karakteristik ISO 91 pada fitur-fitur di aplikasi dana. Dan yang kedua, mengevaluasi hasil pengukuran kualitas seperti fungsi, terus performa, dan stabilitas aplikasi. Dan juga menganalisis pengaruh penerapan ISO 9126 terhadap kepuasan pengguna dan kinerja sistem. Nah, jadi sederhananya gitu, penelitian ini dilakukan dengan membaca teori ya, teori tentang ISO 9126, lalu melihat bagaimana teori ini diterapkan di dunia nyata, yaitu pada aplikasi dana. Dari situ kita bisa tahu seberapa besar gitu ya pengaruh penerapan ISO 9126 terhadap kualitas dan kepuasan pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada hasil penerapan ISO 9126 pada aplikasi dana. Dari si aspek fungsionality dan hasilnya semua fungsi utama sesuai spesifikasi, dampaknya error turun 20% ya. Dan reliability crash rate menurun, dampaknya stabilitas sistem meningkat. Terus ada usability, desain, UI UX itu diperbarui, dampaknya kepuasan pengguna naik 18%. Terus efisiensi, hasilnya algoritma transaksi dioptimalkan, responnya 3,2S sampai 1,8S. Selanjutnya ada maintainability, kode modular dan terkomunikasi, yaitu fitur baru lebih cepat ya 25%. Selanjutnya ada portability, konsisten lintas iOS, yang berdampak komplain lintas perangkatnya itu berkurang. Baik, dan selanjutnya ada analisis dan tantangan. Yaitu yang pertama, keberhasilan ISO 9126 bergantung pada faktor organisasi dan SDM. Nah, maksud di sini faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari ISO 9126 itu yang pertama sumber daya manusia, itu SDM. Jadi butuh tim yang paham konsep kualitas dan bisa menjalankan proses SKA dengan benar. Dan yang keduanya itu ada maksudnya budaya organisasi. Kalau tim sudah biasa bekerja tanpa standar, mereka sering menolak perubahan. Dan yang ketiganya itu ada komitmen manajemen. Tanpa dukungan dari pimpinan, penerapan standar itu sulit dipertahankan. Itu untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Dan selanjutnya ada tantangan utama ya, yaitu resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya manusia. Ya, karena tantangan utama di lapangan itu banyak tim yang menolak perubahan cara kerja karena dianggap merepotkan atau memperlambat proses gitu. Dan juga kurangnya tenaga ahli yang benar-benar paham tentang SKA dan standar kualitas seperti ISO 9126. Dan yang ketiga ada keterbatasan model ya, itu atau bisa disebut keterbatasan ISO 9126 itu sendiri. Nah, standar ini tuh belum membahas aspek keamanan seperti secara detail, sehingga kemudian dikembangkan versi barunya yaitu ISO 25010 yang lebih lengkap dan mencakup keamanannya serta
compatibility system. Nah, jadi walaupun ISO 9126 itu terbukti bermanfaat, terus penerapannya tidak selalu mulus, tantangan terbesarnya justru dari sisi manusia. Jadi tidak semua orang mau berubah atau punya kemampuan teknis yang cukup. Dan selanjutnya ada kualitas sebagai aset strategi. Yang pertama, nilai ekonomi ya. Dari nilai ekonomi itu mengurangi biaya dan mempercepat pengembangan. Nah, jadi di software yang berkualitas tinggi itu lebih hemat biayanya ya, biaya perawatan, karena tidak perlu sering diperbaiki, dan si pengembangan fitur baru bisa dilakukan lebih cepat karena si sistemnya itu sudah rapi dan stabil. Terus dari kualitas dari nilai operasionalnya itu meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem. Jadi si sistem itu lebih stabil, lebih efisien, dan jarang mengalami gangguan. Nah, ini membantu tim bekerja lebih fokus tanpa harus terus memperbaiki bug gitu. Dan selanjutnya dari sisi nilai reputasional itu memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan digital. Dan selanjutnya ada kualitas dari segi kualitas adalah investasi strategi jangka panjang, bukan akhir. Nah, ini maksudnya aplikasi yang berkualitas itu akan membangun kepercayaan pengguna dan membuat mereka itu lebih loyal. Kepercayaan publik itu adalah modal penting gitu agar sistem atau aplikasi itu terus berkembang. Jadi kesimpulannya, kualitas itu bukan cuma soal tampilan atau performa sesaat, tetapi tentang seberapa kuat dan konsisten si sistem itu bisa memberi nilai jangka panjang bagi organisasi. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. ISO 9126 menyediakan kerangka arsitektur untuk menilai kualitas perangkat lunak. Jadi ISO 9126 adalah standar yang memberikan cara sistematis untuk menilai kualitas perangkat lunak. Nah, dengan standar ini, kualitas software itu tidak lagi dinilai berdasarkan pendapat, tapi berdasarkan ukuran dan kriteria yang jelas. Dan selanjutnya, integrasi dengan SIA meningkatkan keandalan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Dan selanjutnya ada penerapan ISO 9126 pada aplikasi dana membuktikan efektivitas model ini. Dan selanjutnya, organisasi perlu mengadopsi ISO 25010 untuk cakupan kualitas yang lebih lengkap. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.